Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari dari program studi agroteknologi semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai resensi jurnal dari tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Jurnal yang akan saya bahas berjudul Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha setelah berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan implikasinya terhadap nasib petani oleh Niketut Sri Parwati dan Sujito dari Jurnal Online Universitas Gadjah Mada, Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2009 halaman 141 sampai 154. Setelah kemerdekaan Indonesia, karena berbagai keterbatasan pemerintah pada saat itu, hukum agraria warisan Belanda diadopsi penuh sebagai rujukan hukum di bidang pertanahan. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai UU Pokok Agraria. Pada masa Orde Baru, pengaturan atas penguasaan lahan untuk usaha-usaha di bidang agraria diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, juga hak pakai. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 ini memberikan keleluasaan yang lebih kepada investor atau pemodal untuk jangka waktu penguasaan lahan jika dibandingkan dengan UU PA. Hal ini memungkinkan terjadinya penguasaan atas tanah yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam UU PA. Karena dalam PP nomor 40 tahun 96 diatur mengenai pembaharuan hak atas tanah di atas tanah yang sama setelah berakhirnya jangka waktu perpanjangan hak atas tanah. Sebaliknya, dari pihak investor atau pemodal yang cenderung mengutamakan keuntungan individu akan berharap banyak terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh UU PM nomor 25 tahun 2007. Kesiapan dari struktur hukum yang ada dengan kompetensi dan jumlah sumber daya yang terbatas akan menjadikan pelaksanaan di lapangan tumpang tindih dan tidak ada kepastian hukum. Dengan kondisi seperti ini, maka besar kemungkinan akan terjadi penindasan terhadap kaum petani yang selama ini sudah terpinggirkan, dan akan terjadi penindasan kemudian semakin terpuruk karena ketiadaan lahan dan tidak mempunyai keahlian yang khusus apabila hendak terlibat sebagai tenaga kerja dalam bidang usaha agraria yang dilaksanakan oleh investor atau pemodal. Salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UU PA adalah hak guna usaha. Di dalam UU pasal 28 UPA, pengertian hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Dari rumusan pasal 29 UPA dapat diketahui bahwa hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu antara lain 20 tahun hingga 35 tahun. Dengan ketentuan bahwa hak guna usaha tersebut setelah berakhirnya jangka waktu 25 tahun hingga 35 tahun tersebut masih dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya. HGU merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Dari definisi atau pengertian di atas diketahui bahwa HGU yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan yaitu untuk melakukan kegiatannya di Indonesia. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara seperti yang tadi dijelaskan. Luasnya untuk hak guna usaha itu paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bila luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Dapat beralih dan juga dialihkan kepada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.
HGU ini juga dijadikan sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jadi tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain. HGU merupakan hak atas tanah yang bersifat primer, yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi HGU ini tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Dalam penjelasan UPA telah diakui dengan sendirinya bahwa HGU ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern tadi. Jadi tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain. Sifat dan ciri dari HGU ini adalah tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak-pihak lain, dengan demikian tetap harus didaftarkan. Pemberian hak guna usaha ini sebagaimana diatur dalam UU PA nomor 5 tahun 1960 tadi, yaitu mendukung usaha-usaha di bidang agraria. Usaha di bidang agraria ini khususnya adalah pertanian, perikanan, dan peternakan yang akan diberikan fasilitas penggunaan tanah negara dalam bentuk HGU. Dengan mengacu kembali kepada pasal 33 UUD 1945, UU PA menghendaki pemberian hak guna usaha itu dalam bidang agraria adalah sebagai dasar usaha bersama. Bentuk usaha bersama bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memungkinkan untuk terjadinya kerjasama antara negara dengan daerah, negara dengan swasta, dalam negeri maupun luar negeri, dan pelarangan monopoli. Ada beberapa contoh konflik antara masyarakat dengan pengusaha investor setelah diberlakukannya PP nomor 40 tahun 96, yaitu HPH atau IPK PT KM dan PT Suma Sejahtera di Pulau Mentawai, Sumatera Barat, tentang diterbitkannya HPH atau IPK yang memberi dampak ekologis karena merusak keberadaan Taman Nasional Siberut dan dampak sosial yang mengakibatkan konflik antar masyarakat. Kemudian konflik tersebut antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional Siberut. Antara masyarakat dan perusahaan juga konflik ini muncul karena tanah adat dan hutan yang telah dijadikan uang atau nilai kelestariannya sudah tidak diperhitungkan. Perkebunan kakao PT Delta Subur Permai, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah, tentang pengambilan tanah masyarakat Seseba atas nama izin hak guna usaha dataran Banggal oleh perusahaan untuk perkebunan kakao. Konflik muncul karena lahan perkebunan kakao milik masyarakat diambil paksa oleh perusahaan tanpa meninjau dari titik tolak kebutuhan investasi, yaitu dengan masuknya pengusaha dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi. UU nomor 25 tahun 2007 ini tentang penanaman modal mengatur fasilitas penanaman modal, khususnya penyediaan tanah bagi investasi, jauh lebih buruk daripada Agree-Shewet tahun 1870 milik kolonial yang hanya membolehkan pemakaian tanah selama 75 tahun. UU nomor 25 tahun 2007 ini tentang penanaman modal lebih mengutamakan para pemodal sebagai kelompok paling tepat yang diberi tanah luas, sementara rakyat cukup menjadi tenaga kerja tenaga kerja murah. Dalam praktiknya, UU nomor 25 tahun 2007 ini diarahkan untuk kemandirian perekonomian rakyat, dan para pengambil kebijakan tidak meyakini petani kita mampu membangun perkebunan, pertanian, dan perikanan, atau bahkan ditingkatkan menjadi perusahaan. Dalam UU nomor 25 ini dapat disaksikan pelelangan semua sumber daya ekonomi nasional kepada investor tanpa keterhubungan dengan strategi pembangunan nasional ke depan. UPM 25 tahun 2007 ini dengan UPA nomor 5 tahun 60 sampai dengan saat ini tetap diakui dan berlaku di Indonesia, sehingga akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kalau misalkan masyarakat umum maupun agraria berpijak dari asas lex specialis derogate generalis, maka UPA lah yang dijadikan acuan. Tetapi berarti UPM secara otomatis dianggap gugur atau tidak berlaku lagi. Bukan tidak mungkin investor akan menjadikan UPM sebagai pilihan jika kedua pihak sama-sama bersikeras
Maka yang muncul di lapangan hanya kenyamanan penerapan aturan. Dengan demikian, bukan perbaikan produk undang-undang yang didapat untuk menegakkan supremasi hukum, yang didapat justru ketidakpastian hukum. Patokan pasti sebagai pijakan dalam menjalankan usaha. Sejak diberlakukannya UU-PA nomor 5 tahun 60, implementasi kebijakan pemberian HGU mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Jika merujuk kembali kepada substansi hukum yang ada dalam UU-PA, maka bukan substansinya yang salah, akan tetapi perangkat struktur hukumnya yang masih belum mampu untuk merealisasikannya di lapangan. Kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi berpengaruh besar pada struktur hukum yang ada, pada akhirnya juga merusak budaya hukum yang ada. Hukum pertanahan nasional adalah juga merupakan implementasi dari hukum adat yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan pertanahan dalam usaha-usaha di bidang agraria seperti pemberian HGU sebagaimana diatur dalam UU-PM nomor 25 tahun 2007 dengan lama waktu sampai 95 tahun akan lebih banyak memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, terutama petani. Kebijakan pemerintah ini melalui PP nomor 40 tahun 96 untuk pengatur HGU sampai dengan saat ini masih banyak menyisakan konflik yang belum terselesaikan. Munculnya kebijakan yang baru yaitu UPM akan semakin menambah beban konflik pertanahan. Berbagai permasalahan pertanahan yang terjadi selama ini mengindikasikan terjadinya penumpukan pemilikan tanah di suatu pihak, sedangkan di pihak lain pemilikan tanahnya dikikis. Ketidakseimbangan dalam distribusi pemilikan tanah untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis, sosiologis. Petani sebagai masyarakat lapisan bawah yang tentunya akan memikul beban terberat sebagai akibat ketidakseimbangan distribusi dari pemilikan tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.